Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ومن غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف هذا الكتاب كي الشيخ وبا الزحيلي سعد رمضان البوطي كي أحمد نصر بن عبد الرحيم Syekh Kiai Bishri Mustafa wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu ta'ala lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu rahimakumullah, langsung mawon kita coba angen-angen ayat-ayatipun Gusti Allah pada sore hari ini. Kita masuk surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Walaqad ataina lan temen-temen nekaaken sapa ingsun Musa ing Nabi Musa Alkitaba ing kitab Taurat wa qafaina lan nusulaken sapa ingsun mim ba'dihi sa'use Musa birrusuli kelawan pira-pira rasul wa ataina lan nekaaken sapa ingsun Isa ibn Maryam ing Isa ibn Maryam al-bayyinati ing pira-pira keterangan wa ayyadna lan nguwataken sapa ingsun ing Isa bin Maryam bi Ruhil Qudus kelawan Roh Kudus yaitu malaikat Jibril. Afakullama ja'akum ana ta saben-saben teka kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan bima kelawan ajaran kelawan barang la tahwa kang ora
kepingin apa anfusukum awak dhewe sira kabeh istakbartum mongko gumedhe sapa sira kabeh fa fariqan mongko sebagian kelompok kadzabtum fa fariqan mongko ing sebagian golongan kadzabtum gorowaken sapa sira kabeh wa fariqan lan ing sebagian taktuluna padha mateni sapa sira kabeh. Makna ringkesnya nanti akan ada keterangannya, tetapi makna ringkesnya ketika Allah telah mendatangkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan diikuti oleh beberapa nabi dan rasul. Di samping itu kami datangkan kepada Nabi Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, dan kami perkuat dengan Roh Kudus alias malaikat Jibril. Lalu Allah memberikan penekanan, weh Bani Israel, opo setiap kali ada utusan yang kamu gak suka, kamu sombong. Ya, sebagian nabi kamu anggap bohong, sebagian lagi kamu bunuh. Jadi ini sekilas kadang-kadang ngapunten ini karakteristik orang Bani Israel, orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani sudah diturunkan kitab Taurat, nabi-nabi. Tapi jika nabi tersebut nggak cocok sama seleranya, maka nabi tersebut didustakan, bahkan dibunuh. Ini lagi-lagi nyindir terhadap kita. Ini pola fikir orang Bani Israel seperti itu. Kita apakah sama? Kalau dulu itu nabi, kalau sekarang itu ulama, karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Sekarang umat Islam nek ono kiai sing cocok, kadang ini sudah mulai terjadi. Kalau ada ulama sing cocok, wah diagungno. Tapi begitu gak cocok, entah karena pilihan politik dan sebagainya, orang yang sama, ulama yang sama dibully habis-habisan. Ini karakteristik orang Yahudi dan Nasrani, dan juga termasuk mungkin itu kalangan nasional. Kalau kalangan kita mungkin kelasnya nek golek ngapunten. Kadang kalau kita ngundang kiai, ngundang ustadz, sing digoleki adalah yang enak. Enak itu apa? Tidak berdasarkan, mohon maaf, tidak berdasarkan kualitas materi, tapi sing penting iso banyol. Ini pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Ngundang kiai, ngundang ustadz, sing penting enak, lucu. Isine nggak terlalu penting. Nasional pernah, saya ambil contoh simpel dan itu sempat ngetop. Misalnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ketika mereka cocok, kebetulan fatwanya Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika masih menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia cocok sama selera mereka, cocok sama hati mereka, cocok sama haluan politik mereka, dibela habis-habisan. Bahkan sampai ada demo membela fatwa ulama.
Ada demo membela fatwa ulama. Tapi ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin dicalonkan untuk menjadi wakil presiden, bahkan menjadi wakil presiden, orang-orang itu juga yang membuli Kiai Haji Ma'ruf Amin, bukan karena Kiai Haji Ma'ruf Aminnya, tetapi karena apa yang disampaikan Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah tidak memenuhi selera mereka, sudah tidak memenuhi dengan hawa nafsu mereka, haluan politik mereka. Ini mentalitas Yahudi Nasrani, dan sudah pernah diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran berulang-ulang. Tinggal apakah kita ngikut mentalitas orang Yahudi dan Nasrani atau mengikut mentalitas umat Islam yang sebenarnya. Wa qalu lan ngucap sapa Bani Israil, sapa wong Yahudi Nasrani, qulubuna utawi ati kita iku ghulfun, tertutup, balla'anahumullah, balik duduk ditutup. Duduk ghulf itu berarti tidak bisa menerima apa, wis notok, tapi dibalik sama Allah, balla'anahumullahu bikufrihim, duduk cak, tapi balik Gusti Allah melaknat mereka sebab kufur mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi, walamma jalan tatkalane tekohum ing Banu Israil Yahudi Nasrani kitabun kitab Al-Quran min indillahi saking ngersani Gusti Allah, musaddiqun kang beneraken, kang menganggap benar, lima maring kitab, ma'hum kang ono sartani Yahudi Nasrani, wakanu lan ono sapa Yahudi Nasrani Bani Israil min qablu sadurunge iki iku yastaftihuna golek pitulungan alal lazina kafaru, ngalahno wong kang padha kafir. Tetapi falam majaa mongko tetkalane takohum ing Yahudi Nasrani ma ing keterangan ing barang arafu kang wis ngerti sapa Yahudi Nasrani, kafaru mongko kafir bihi kelawan ma, fala anatullah mongko laknati Gusti Allah alal kafirina ing atase wong kafir. Ketika Al-Quran datang, Al-Quran niki tidak merubah sama sekali, bahkan menganggap benar Al-Quran iki nuduno nek apa yang ada di hadapan mereka, kitab Taurat dan Injil itu benar dari Allah. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani ketika sebelum Nabi Muhammad diutus sering berdoa minta pertolongan menggunakan Nabi Muhammad, mengalahkan orang-orang kafir. Nanti ada asbabun nuzulnya. Tetapi lagi-lagi ketika apa yang sudah mereka ketahui datang, yaitu Nabi Muhammad, mereka kufur alias tidak percaya. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Al-mufradatul lughawi, tadi walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna. Wa qaffayna itu maknanya ittaba'nahum,
ngenutno sapa ingsun hum ing Bani Israil rasulan ing utusan isra rasulin setelah rasul ala minhajin wahidin ing atase manhaj ajaran hukum yang satu. Jadi orang Qaffa itu asalnya Citok. Artinya Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat iku orang nek ngetutno masih jarak sak jengkal itu kan masih ada gang. Ini mboten. Qaffaina burine Citok langsung nempel. Artinya setelah Nabi Musa langsung ada lagi nabi penerus Nabi Musa. Begitu nabi penerusnya itu wafat diganti lagi langsung. Dan karena qaffaina, karena nempel, maka kitabnya, ajarannya sama, nggak ada yang dirubah mulai zaman Nabi Musa hingga nanti zamannya Nabi Isa. Kecuali zamannya Nabi Isa ada tadi wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, ada tambahan kitab Taurat. Nanti setelah zamannya Nabi Musa ada tambahan ini disebut Injil. Kitab Taurat, maka dalam kitab Injil perjanjian, dalam kitab Injil orang-orang Nasrani itu ada namanya perjanjian lama. Perjanjian lama ini isinya adalah kitab Taurat. Ada perjanjian baru. Perjanjian baru ini apa? Bayinat ini, keterangan-keterangan hukum-hukum yang berbeda dari kitab Taurat. Lanjut. Wa Isa wa ataina Isa. Siapa Isa? Isa itu diarabkan, asal katanya bisuryani ya, dalam bahasa Suryani itu Yasur. Yasur orang sekarang menyebutnya jadi Yesus. Isa, Yesus, Yasur itu orang yang sama, cuma beda bahasa. Makanya ojo sembarangan, sampun sembarangan misui Yesus, karena Yesus adalah nama lain dari Nabi Isa. Isa, Yesus, Yasur diarabkan menjadi Isa. Di bahasa Yunani kan, bahasa Romawi kan menjadi Yesus. Wa maknahu, maknanya Yasur Isa atau Yesus itu as-sayyid, tuan, awil mubarak atau orang yang diberkati. Arti dari Yesus Isa atau Yasur adalah orang yang diberkati. Isa bin Maryam. Maryam itu asal katanya bil Ibriyah, bahasa Ibrani itu al-khadim, pelayan, li'anna ummaha nazaratha li khidmati baitil muqaddas, karena ibunya Siti Maryam itu nazar untuk menjadikan Siti Maryam sebagai pelayan Baitul Maqdis. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Apa sih al-bayyinat di sini? Al-bayyinat itu al-mu'jizat, beberapa mukjizat. Nabi Musa diberikan mukjizat seperti ka ahya'il mauta, kaya iso nguripno wong kang mati. Nabi Isa mempunyai mukjizat orang meninggal bisa dihidupkan. Wa ibra'il akmahi, lan menyembuhkan orang yang buta. Wal abrosi, lan penyakit lepra. Jadi orang-orang yang punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan itu bisa disembuhkan sama Nabi Isa
dengan mukjizat dari Allah. Wa ayyadnahu ay qawainahu, tegese nguwatno sapa ingsun biruhil qudus, dengan Roh Kudus. Jadi kalau jenengan pernah tahu ceramahnya orang Nasrani, kalau nggak salah, salah satu yang dituhankan itu adalah Roh Kudus. Selain Yesus ada Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Di dalam Al-Quran ada terangannya, min idhofati sifat ilal mausufi. Roh Kudus itu mengidhofakan sifat kudus, yaitu abadi, ilal mausufi, terhadap yang disifati yaitu roh. Maknanya apa? Ay ar-ruhu al-mutahharati, roh yang disucikan, ay al-muqaddasah, yang disucikan, yaitu Jibril alaihissalam. Roh Kudus itu pada dasarnya malaikat Jibril. Cuma di agama Nasrani, agama Kristen, Roh Kudus itu seakan-akan bukan malaikat Jibril, orang lain. Li toharatihi, krono sucine malaikat Jibril. Yunzilu alal anbiya, menurunkan terhadap para nabi. Wa yuqaddisu nufusahum, dan mensucikan jiwa-jiwa nabi. Wa yuzakihi, dan membersihkan. Qala Al-Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri berkata, innama sumnya Jibril Roh Kudus. Kenapa Jibril disebut Roh Kudus? Li'annal Kudus huwallah, karena yang dinamakan Kudus adalah Allah. Wa ruhuhu, dan rohnya yaitu Jibril alaihissalam. Fal idhofatu litashrif, dan menambahkan untuk memuliakan. Jadi gini, roh malaikat Jibril itu roh diidhofakan kepada Allah. Contoh, supir presiden. Supir, jadi supir, tapi disandingno dengan presiden. Supirnya Pak Presiden. Apakah supir ini presiden? Ya bukan. Supir presiden, pembantu presiden, menteri. Menteri itu pembantu, tapi berhubung pembantunya presiden, dihormati. Sama dengan idhofah, penyandingan roh dengan Al-Qudus. Qala Ar-Razi, dawuh sapa Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wa mimma yadullu ala anna ruhal qudusi Jibril, dan diantara yang menunjukkan bahwasanya Roh Kudus itu adalah Jibril, malaikat Jibril, adalah qauluhu ta'ala, dawuh sabda Allah fi surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqi. Katakanlah, Roh Kudus alias malaikat Jibril menurunkan Al-Quran mir rabbika, dari Tuhanmu. Roh Kudus itu berarti bukan Tuhan, dalam ayat ini sudah jelas. Wa yutlaqu alaihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin kadang-kadang juga disebut dengan ruhul amin. Terus at-tahwi istakbartum ta'lamun taktulun. Kadang-kadang fariqon kazzabtum wa fariqon taktulun. Kadang ada golongan para nabi itu didustakan, kadang juga dibunuh. Yuradu bihi hikayatul halil madi. Ini yang dimaksud membunuh, bahasanya kan mereka membunuh, tapi bukan mereka, cuma mbah-mbah mereka, leluhur-leluhur mereka. Ai qataltum ka Zakaria wa Yahya alaihissalam,
seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu dibunuh oleh Bani Israel. Ghulf, qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Ghulf itu apa? Alaihi ughsyiyah wa ughtiyah, alaiha ughsyiyah, di hati mereka itu tertutup. Fala yata'yi'al ma taqul, maka tidak bisa menampung apa yang engkau ucapkan. La'anahumullahu bikufrihim musaddiqul lima ma'hum yastaftihuna itu maknanya apa? Yastansiruna bibi'atsati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal kuffar. Jadi mereka meminta pertolongan dengan akan terutusnya Nabi Muhammad, minta pertolongan untuk mengalahkan orang kafir. Yaquluna, contohnya mereka berdoa, Allahumma unsurna alaihim bin nabiyil mab'uthi akhir zaman. Ya Allah, tolonglah kami. Ini tawasul. Tawasul itu begini caranya. Ya Allah, tolonglah kami mengalahkan mereka bin nabiyyi, dengan sebab nabi yang diutus akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diutus diseret-seret sama orang Bani Israel. Artinya ini contoh, kalau jenengan misalnya datang ziarah, saya yakin jenengan mungkin kalau ada kiai atau ustadz yang bimbing doanya bisa. Tapi kalau enggak, saya yakin pasti jenengan langsung murni doanya dumateng Gusti Allah. Ini diajari modelnya bagaimana caranya kalau jenengan mantun ziarah ten Sunan Ampel, maka bisa boleh menggunakan ya Allah kula nyuwun dengan bahasa Indonesia mawon, kula nyuwun dengan haknya Nabi Muhammad dan keramatnya Sunan Ampel, ya Allah panjenengan ijabahi donga kula, panjenengan selesaikan masalah-masalah kula. Niku cara nyuwun menggunakan tawasul. Mboten langsung mbah Sunan Ampel sampean tulungi kula, salah. Tapi ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan kelawan sebab kekramatane Mbah Sunan Ampel, jenengan kabulaken donga kula. Niku tawasul. Boleh nek ngoten. Dan dianjurkan malah kalau biasanya kula tambahi dengan al auliya fi hauli hazil makan, dan para wali di sekitar niki. Bahasa kasarane ya Allah, kalau enak itu dari langsung Allah, ya Allah nas'aluka bikaromika, ya Allah kula nyuwun dengan sifat loman panjenengan, wabi nabi kalan kelawan sebab nabi panjenengan, wabi Quran, wabi jahi nabi dan dengan pangkatnya nabi panjenengan, wabi karomatil Quran dan kekeramatan Quran dan kekeramatan tambahi Mbah Sunan Ampel dan wali-wali di sekitar menika, panjenengan kabulaken donga kula. Niku carane tawasul. Sababu nuzulil ayat, sebab-sebab turune ayat niki wau. Ayat 89. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dawuh, kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Dulu Yahudi Khaybar itu berperang melawan Ghatafan. Khaybar itu kurang lebih 2 jam dari Mekah. Kalau jenengan berangkat haji atau umroh biasanya jarang diajak ke Khaybar karena lumayan jauh, 2 jam perjalanan dari Mekah, dari Madinah. Fakullama iltaqaw huzimat Yahud. Ketika bertempur, Yahudi ku kalah terus.
Pertama, Yahudi perang musuh Ghatafan, kalah, perang kalah sampai fa'adzat al-yahudu bihadzat doa. Maka Yahudi minta pertolongan terhadap Allah dengan doa ini. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyyi al-ummiyyi allazi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Ya Allah, saya minta kepadamu, kula nyuwun dumateng panjenengan kelawan haknya Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang buta huruf, yang engkau janjikan kepada kami akan muncul di akhir zaman. Orang Yahudi bertawasul menggunakan Nabi Muhammad menang. Lah kalau jenengan insya Allah langkung mustajabah. Wa illa nasortana alaihim, kecuali engkau mengalahkan, memenangkan kami terhadap mereka. Fakanu idza laqau da'u bihadzal du'a fahazamu Ghatafan. Maka mereka setiap kali mau berperang dan berdoa menggunakan doa ini, mereka menang melawan Ghatafan. Dahsyat. Jadi tawasul menggunakan nama Nabi itu yang asali kalahan terus dadi menangan iku wong Yahudi. Falamma ba'atsan nabiyya atau falamma ba'atsan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafaru bi. Tetapi ketika Allah mengutus nabi, mereka sing awale Nabi Muhammad didadekno jimat kok malah kafir. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ai bika ya Muhammad, yakni dengan engkau wahai Nabi Muhammad, ila qauli ta'ala fala'natullahu 'alal kafirin. Sebabun nuzul yang lain, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Abi Hatim dari Ibnu Abbas, anna Yahuda kanu yastaftihuna 'alal Aus wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi. Orang Yahudi ketika berperang selalu doa tawasul menggunakan Rasulullah untuk melawan orang Aus dan Khazraj. Falamma ba'athahu Allah minal Arab, dan tatkala ternyata Allah mengutus Nabi Muhammad itu dari orang Arab, bukan orang Israel, kafarubi, mereka kafir. Kok munggo bahasai dianggap wong Yahudi iku menganggap Nabi akhir zaman iku orang Israel, tapi ternyata lho kok wong Arab gak sida iman. Wajahadu makanu yaquluna fi, dan mereka menentang apa yang pernah mereka ucapkan. Faqala lahum Mu'adz bin Jabal wa Bishr bin Barra wa Dawud bin Salamah. Mu'adz bin Jabal dan teman-teman yang dulu pernah jadi musuhnya orang Yahudi berkata, ya ma'syaral Yahud, he wong Yahudi, ittaqullah wa aslamu, bertakwalah kalian kepada Allah dan masuk Islamlah kalian. Kenapa? Falaqad kuntum tastaftihuna alai Nabi Muhammad. Awakmu dhisik Pak, Cak, Kang, ketika perang lawan kami, saksi hidup Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Awakmu dilik ketika mau perang, kalian iku lho doa tawasul menggunakan Nabi Muhammad, lu kok saiki kafir, cek kebanget nih. Wa nahnu, pada waktu itu, wa nahnu ahli syirik,
wa tukhbiruna bi annahu mab'us. Ketika waktu itu kami, kata Mu'adz bin Jabal, waktu itu kami ketika masih musyrik, ketika kami musyrik, kamu sembur-sembur jago-jago no ngagul-ngagul no Nabi Muhammad, bahwasanya bahkan mengabari nanti ono nabi akhir zaman akan datang kepada kita dan itu bisa mengalahkan kalian semua. Wa tasifunahu bisifatihi, dan ketika mengabarkan itu diceritakan nanti Nabi Muhammad yang akhir zaman itu gini. Bahkan dalam riwayat yang lain, saking apale mereka dengan sifat Nabi Muhammad, koyok-koyok ngeluwihi apal mereka dengan karakter Bapak Dewi, saking apale. Wa tasifunahu bisifatihi. Faqala ahadu Bani Nadir, salah seorang Bani Nadir berkata, "Maja Nabi syai'in na'rifuhu." Enggak, kami enggak ada hal-hal begitu, itu enggak ada. Komentar Bani Nadir. Wa ma huwa billazi kunna nazkuru lakum, dan kamu itu enggak pernah dan ini Nabi Muhammad yang kalian anggap sebagai nabi itu bukan orang yang sudah kami sebut, bukan. Fa anzalallahu ta'ala walamma ja'ahum kitabu min indillah. Wa qala as-Sadi, Imam As-Sadi berkata, kanat al-Arab tamurru bi Yahud, dulu orang Arab melewati orang Yahudi. Fatalaqal Yahud minhum azza, maka orang Yahudi itu sering mendapatkan perasaan sakit ketika ketemu sama orang Arab, Aus, Khazraj, orang Quraisy. Yahudi itu sering diejek, sering diolok-olok. Wa kanatil Yahud tajidu na'ta Muhammad fit Taurat annahu yab'atsuhullah, dan orang Yahudi menemukan bahwasanya sifat Nabi Muhammad ada di kitab Taurat dan akan diutus oleh Allah. Fayuqatiluna ma'hul Arab, maka mereka ketika berperang melawan orang Arab selalu menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi falamma ja'ahum Muhammad kafaru bihi hasada, tetapi ketika Nabi Muhammad turun diutus kepada mereka kafir. Kenapa? Karena iri, kok duduk dari Bani Israel. Wa qalu, dan mereka berkata, innama kanat rusul min Bani Israel, bahwasanya nabi dan rasul itu dari Bani Israel, bukan dari orang Arab. Tafsir Al-Bayan wa hadzal ayat, ini ayat tadzkirul lahum, mengingatkan kepada mereka bi'atai Musa at-Taurat, dengan memberikan, Allah telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat, dan wa itba'uhu birrusul, dan diikuti dengan para rasul. Wahum, siapa saja diantaranya, wahum Yusha wa Dawud wa Sulaiman wa Uzair wa Ilyas wa Yasa wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa Isa alaihi salam, diantaranya Nabi Yusa, Dawud, Sulaiman, Nabi Uzair, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan banyak lagi. Bahkan setiap kali ada raja selalu diutus seorang rasul untuk mengarahkan mereka. Wa kanu kulluhum yahkumuna bi syariati Musa, dan mereka semua menggunakan hukum syariatnya Nabi Musa. Illa anna Isa ja'a bi mukhalafati Taurat fi ba'dil ahkam, hanya saja Nabi Isa datang dengan beberapa hukum yang sedikit berbeda dengan kitab Taurat. Walihaza a'tahullahu minal bayinat, oleh karena ini Allah memberikan Nabi Isa beberapa keterangan atau mukjizat. Wahia al-mu'jizat ka ahya'il mauta
wa khalqihi minat-tini kahai'atit thair. Di antaranya Nabi Musa itu menghidupkan orang mati dan kadang pernah membikin burung, boneka burung dari lempung dibentuk, habis itu fayanfukhu fiha, terus ditiup sama Nabi Musa, fatakunu tayran biiznillah, maka bisa menjadi burung dengan izin Allah. Wa ibraul asqam, dan menyembuhkan beberapa sakit parah. Wa ikhbaruhu bil ghuyub, dan mengabarkan dengan hal-hal yang gaib yang orang tidak tahu, Nabi Musa tahu. Wa ta'idu bi ruhil qudus, dan dikuatkan dengan Roh Kudus, wa Jibril alaihissalam. Ma yadulluhum ala sidqihi fi ma ja'ahum bi. Itu semua bayinat, mukjizat, menunjukkan bahwasanya jujurnya temene Nabi Isa dengan apa yang dibawa untuk mereka. Fashtadda takzibu Bani Israil lahu, maka Bani Israel kuat untuk mendustakan Nabi Isa. Wa hasadihim wa inadihim li mukhalafati Taurat fi ba'dil ahkam, dan hasad, iri, dengki mereka terutama karena ada beberapa hukum yang berbeda dengan kitab Taurat. Jadi kadang-kadang ada sebuah film, selama ini cerita tentang Nabi Isa itu kan selalu dihubungkan dengan kerajaan Romawi, kalau nggak salah Kaisar Herodes. Tapi dari sini sebenarnya yang paling membenci Nabi Isa, paling membenci Yesus, sehingga Yesus atau orang Yesus atau Nabi Isa ingin ditangkap sama kerajaan Romawi, sebenarnya yang paling ngiri adalah orang Bani Israel. Makanya ada film namanya Passion of the Christ, cerita tentang Nabi Musa, kalau nggak salah disutradarai Mel Gibson, itu menceritakan bahwasannya mungsune wong Nasrani, wong Kristen iku wong Israel, wong Yahudi. Kenapa? Karena ketika Nabi Isa diutus menjadi nabi, apalagi beda isinya dengan kitab Taurat, otomatis ngapunten, job dari orang-orang Yahudi, pendeta-pendetanya berkurang. Wis biasae ngapunten, saya andaikan saya pendeta Yahudi, semua orang datang ke saya nyumbang dan sebagainya, undang ceramah dan sebagainya, tiba-tiba ada ustadz, ada nabi yang lebih, yang baru, yang mengalahkan saya. Berusaha bagaimana caranya agar orang baru ini didustakan, bahkan maka mereka membuat laporan bohong kepada orang Romawi. Jadi yang melaporkan sehingga Nabi Isa atau Yesus ditangkap itu orang Bani Israel. Orang Romawi nggak ada kepentingan. Yang ada kepentingan adalah orang pendeta-pendeta Bani Israel, orang Yahudi. Dan itu sudah umum, itu karakteristik orang Yahudi dan Nasrani, Yahudi alias Bani Israel. Pun mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi saged dados tambahi ibadah kita sedaya, wabil khusus di bulan Ramadan. Insyaallah angen-angen mengkaji maknani Al-Qur'an khairum min ibadati sana, langkung saya timbang ibadah 1 tahun. Walaupun ngeten niki mbuh faham boten faham, insyaallah ganjarane langkung ageng. Pun kula akhiri mugi-mugi bermanfaat. Akhir kalam,
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.